Oke, jadi sebelumnya Miss ulangin. Jadi untuk Angiospermae sendiri itu memiliki karakteristiknya. Karakteristik Angiospermae itu sama dengan Gymnospermae, dia beberapa yang sama, yaitu memiliki membran inti atau eukariotik multiselular, memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Xilem untuk mengangkut air dan nutrisi berupa zat hara ke daun, sedangkan floem dia mendistribusikan hasil-hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, gitu kan. Nah, sama juga nih bahwa kelompok Angiospermae dengan Gymnospermae sama-sama tumbuhan berkormus karena sudah memiliki akar yang ininya, batang, daun, dan bunga, gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya Angiospermae dia udah punya bunga nih, tapi kalau misalnya di Gymnos dia belum punya bunga. Dan juga di minggu lalu Miss ada jelasin nih bahwa kalau dia kelompok Angiospermae, dianya itu berbiji tertutup atau bijinya dilindungi daun buah. Masih ada nggak yang ingat? Apa sih yang buat Gymnospermae itu tidak termasuk masih ada nggak yang ingat bahwa kalau misalnya tumbuhan Angiospermae itu, lihat ini, tumbuhan Angiospermae ini, tumbuhan Angiospermae ini kenapa sih dia memiliki daun buah, sedangkan kalau di Gymnos tidak memiliki daun buah? Kira-kira ada yang ingat? Ada? Apa sih struktur di biji yang ada pada Angiospermae, namun di biji Gymnospermae itu nggak ada gitu? Bakal buah, Miss. Daun buah atau bakal buah yang berupa apa strukturnya? Dinding, ovarium, iya kan? Masih pada ingat kan? Iya, Miss. Oke, jangan lupa ya bahwa yang membentuk struktur daun buah itu merupakan dinding ovarium, ya. Ini kita udah mulai masuk nih karakteristik spesifik dari Angiospermae, bahwa dia memiliki bunga sebagai organ perkembangbiakan generatifnya. Jadi dia memiliki bunga sebagai organ generatifnya. Namun yang harus kalian ingat bahwa di tumbuhan Angiospermae dia dapat melakukan reproduksi secara vegetatif juga dengan beberapa cara. Nanti Miss jelasin ya. Karena dia memiliki bunga, support bunga ini membantu dia untuk menghasilkan buah. Namun kalau misalnya di Gymnospermae, dia kan sistem pembuahannya tunggal. Kalau misalnya di Angiospermae, dia mengalami pembuahan ganda. Terjadi 2 kali pembuahan di dalam satu sistem perkembangbiakannya, gitu kan, perkembangbiakannya. Dan juga lihat nih, kalau misalnya kita lihat tumbuhan yang di sebelah kiri, Miss, ini akarnya serabut atau tunggal? Serabut, Miss. Serabut, Miss. Serabut, gitu ya. Kalau dia yang serabut, biasanya kan yang kayak gini. Kalau di Angiospermae, bukan hanya serabut atau tunggang saja, namun 2 sistem perakaran tersebut ada. Ada yang tunggang dan ada yang serabut, gitu ya. Biasanya nanti kita bahas untuk klasifikasinya. Kalian masih ingat nggak bahwa ada nih jenis tumbuhan monokotil dan dikotil? Ingat, Miss. Biasanya kalau akarnya serabut di monokotil atau dikotil, Kak? Waktu di SMP mungkin kalian udah belajar ini secara garis besarnya. Ada yang ingat? Oke, itu jadi PR kalian. Jadi PR kalian untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan bahas mengenai klasifikasi dari Angiospermae-nya, mengenai monokotil dan dikotil beserta famili yang ada di Angiospermae, ya. Jadi ada perakaran tunggang dan serabut. Terus ditemukan pada berbagai habitat dengan kondisi lingkungan yang berbeda, ya. Maksudnya gimana, Miss? Jadi Angiospermae ini ternyata, gitu kan, di dunia, di bumi ini, dia itu kita banyak jenis tumbuhan nih. Angiospermae punya sumbangsi 90% dari jenis tumbuhan yang ada di dunia.
di bumi ini. Nah, gitu ya. Sedangkan 10% lagi itu baru ditempati oleh 3 kelompok lainnya berupa gimnos, Pteridophyta, dan tumbuhan lumut. Gitu ya. Jadi Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan paling banyak spesiesnya yang ada di bumi. Yang ada yang ada di bumi. Kok Miss bingung ya? Gitu ya. Jadi tadi kan Miss bilang nih bahwa Angiospermae ini dia memiliki organ yang sangat mendukung dalam proses reproduksinya atau perkembangbiakannya gitu kan, yaitu bunga. Kalian masih ingat nggak struktur reproduksi yang ada pada bunga? Yang ada pada bunga. Di SD kalian belajar ini, di SMP kalian belajar ini, setahu Miss. Masih ingat? Oke, di sini ada beberapa struktur yang ini kira-kira bunga apa? Kembang sepatu, Miss. Ya. Kalian tahu nggak kenapa? Biasanya kalau di pembelajaran biologi ataupun IPA, kalau udah bahas mengenai reproduksi dari bunga, yang diambil itu selalu tumbuhan ini. Karena semua organnya lengkap, Miss. Benar ya, karena semua organnya lengkap gitu kan, organnya lengkap dan dia termasuk salah satu tumbuhan banci. Di dalam satu bunganya dia ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betinanya gitu ya. Jadi di sini ada 2 pembagian yang harus kalian pahami mengenai struktur dari bunga. Jadi dia perhiasan dan alat kelamin. Kalau dia udah alat kelamin, berarti dia alat kelamin pada bunga meliputi apa aja kira-kira? Benang sari dan putik, Miss. Kepala putik, Miss. Ya, benang sari dan putik atau stigma dan apa? Antera atau stigma dan antera gitu ya. Jadi dengar bahwa ini benang sari maupun putih gitu kan, dia memiliki bagian-bagiannya sendiri gitu. Kita mulai dari perhiasannya dulu. Kita mulai dari bagian paling luar. Di sini kita memiliki daun kelopak atau sepal. Kira-kira menurut kalian apa sih fungsi dari daun kelopak atau sepal ini? Coba kasih pendapatnya ke Miss. Udah dua tingkatan nih, SD, SMP belajar ini, masa nggak ada yang pernah, apa sih gunanya ada daun kelopak, padahal kan udah ada bunganya gitu. Kira-kira ada yang tahu fungsinya apa? Melindungi dan merekatkan mahkotanya, Miss. Oke. Terima kasih Juriat. Miss tambahin sedikit ya. Sudah mendekati namun kurang sedikit lagi kurang pas. Jadi daun kelopak ini fungsinya, kalian pernah nggak lihat kalau misalnya kalau bunga sebelum mekar, dia kan selalu berbentuk kuncup kan. Jadi waktu dia dalam bentuk yang kayak kuncup tadi, dia itu dilindungi oleh daun kelopak. Jadi daun kelopak ini fungsinya melindungi, lihat, mahkota daun gitu ya, mahkota daun ketika dalam bentuk kuncup gitu ya. Terus apalagi nih perhiasan dari bunga, ada daun mahkota atau petal. Jangan salah ya, daun kelopak yang warna hijau di bawah, namanya sepal. Ada juga daun mahkota yang disebut sebagai petal gitu ya, sepal dan petal. Kalau daun mahkota, lihat yang ini. Nah, daun mahkota atau mahkota bunga biasanya. Daun mahkota berupa lembarannya, mahkota bunga berupa satu kesatuannya gitu ya. Jadi mahkota bunga sendiri ada yang tahu fungsinya apa? Menarik hewan serangga, Miss. Serangga, Miss. Untuk membantu penyerbukan. Iya, benar ya. Jadi udah dilengkapin temannya tadi bahwa kita tahu kalau misalnya bunga gitu, biasanya mereka itu membutuhkan serangga untuk membantu dalam proses reproduksinya, jadi membantu proses penyerbukan gitu kan, serangga. Jadi dia sebagai polinator gitu. Jadi kira-kira nih, Miss mau nanya, kalau misalnya terjadi penurunan serangga, ada nggak pengaruhnya sama bunga? Jumlah serangga nih kira-kira di lingkungan itu berkurang, ada nggak pengaruhnya sama bunga? Ada, Miss. Ada, Miss. Gimana menurut kalian? Ada yang bisa ngasih pendapatnya?
Kalau misalnya di Madinah karena ada pertambangan, sekarang ada pertambangan emas lah dibuka misal. Pertambangan emas ini menyebabkan beberapa jenis serangga tidak dapat tinggal lagi di Madinah. Jadi menurut kalian ada nggak penurunan jumlah bunga di Madinah itu? Atau tetap jumlahnya atau malah meningkat jumlahnya? Gimana menurut kalian? Menurun, Miss. Jumlah bunganya akan ikut menurun, benar ya? Jadi kalau jumlah serangga menurun, bunga atau khususnya tumbuhan Angiospermae jumlahnya akan berkurang karena dia tidak dapat melakukan reproduksinya secara generatif, gitu ya. Jadi ada juga nih, terus ada juga beberapa part lainnya. Jadi kita masuk ke bagian alat kelamin bunga. Kalau untuk alat kelamin bunga, kalian tadi kan udah lihat ada bagian putik dan ada bagian benang sari. Kalau bagian putik dilihat dari luar, dia ada bagian kepala putik yang disebut sebagai stigma. Ada bagian yang ini, lengkungan panjang, dia disebut sebagai tangkai putik atau stilus. Biasanya di kepala putik ini tempat melekatnya benang sari atau polen kan. Sedangkan tangkai putik ini membantu dalam proses reproduksi generatifnya untuk membentuk bulu serbuk sari. Nanti Miss jelasin itu gimana sih maksudnya Miss gitu kan. Jadi di tangkai putik ini, kita lihat lagi langsung di sini, kan tadi ada stigma. Nah, jadi kalau kita lihat nih ke struktur dalamnya, lapisan paling luar itu dilindungi oleh dinding ovarium. Apa sih maksudnya Miss? Jadi dinding ovarium ini yang akan membentuk bakal buah ya. Terus masuk lagi ke lapisan yang paling dalam yang warnanya pink, semuanya ini warna pink, dia ini berupa ovulum, bakal biji. Jadi nanti ovarium membentuk buah, ovulum membentuk biji, gitu ya. Ternyata di dalam bakal biji ini sendiri, gitu kan? Di dalam bakal biji sendiri ini terdapat 8 inti sel. 8 inti selnya ini punya fungsi dan letak yang berbeda nih. Kalau misalnya kalian perhatikan, ada 3 inti sel di atas, ada 3 inti sel di bawah, dan juga ada 2 yang di tengah. Jumlahnya pas nggak 8? Pas, kan? Miss. Pas ya. Jadi lihat, ada 3 inti sel yang di atas, paling atas ini, yang dekat ke arah tangkai putik, itu namanya antipoda atau 3 sinergit. Sinergit atau antipoda 3 sinergit ya. Sedangkan 2 yang di tengah ini disebut sebagai inti kandung lembaga sekunder ya, atau IKLS. Ya, Miss ulang. Yang 3 di atas disebut antipoda, 2 di tengah disebut sebagai inti kandung lembaga sekunder atau IKLS, sedangkan yang 3 di bawah itu punya yang berbeda. Lihat, kalau ada ini warnanya lebih ke oransan, ya kan? Jadi kalau yang satu ini, dia merupakan ovum, yang 2 lagi yang mengapit ovum itu merupakan 2 sinergit, ya, sinergit, ya. Coba kita ulang. Kalian udah ingat kan? Di sini juga ada keterangannya, ya. Nah, jangan lupa ya, ada antipoda, inti kandung lembaga sekunder, ovum, dan sinergit, gitu ya. Sedangkan untuk benang sari, lihat nih, ini biasanya yang suka kalian ambilin atau yang lengket ke baju warnanya kuning-kuning kan, itu benang sarinya. Kalau yang ininya, yang paling yang satu kesatuan yang kita cabut gitu kan, bagian paling kayak ada kepalanya itu, ini merupakan kepala benang sari atau antera. Terus kalau misalnya tangkai benang sari disebut filamen, gitu ya. Beda namanya. Kalau kepala putik stigma, kepala benang sari antera. Tangkai putik stilus, tangkai benang sari filamen. Ketika antera tadi dipotong, gitu kan, diambil nih penampang melintangnya. Ternyata di dalam satu antera itu ada kantung-kantung sarinya atau kantung-kantung polen. Dilihatlah bahwa di dalam kantung sari tadi ada polen yang terdapat polen. Jadi polen sendiri atau benang sari itu terdiri dari inti
generatif dan inti vegetatif. Nah, masih ingat nggak kira-kira inti generatif itu fungsinya apa sih, Kak? Proses reproduksi, Miss. Untuk proses fertilisasinya gitu kan, pembelahan. Atau kalau inti vegetatif kira-kira apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Biasanya kalau misalnya di gimnospermae kan semalam Miss ada jelasin. Inti vegetatif di gimnospermae itu fungsinya apa? Masih ada yang ingat? Ada yang ingat? Kalau inti vegetatif di gimnospermae kan semalam Miss bilang bahwa dia membantu inti generatif ya kan dalam proses pertemuannya menuju ke arah mikrofil gitu kan, sama yang di bunga pada angiospermae. Jadi inti vegetatifnya itu membantu inti generatif menuju mikrofil atau bakal biji yang ada pada bunga di angiospermae ya. Oke, jadi di sini nih, Miss akan jelasin mengenai reproduksi generatif. Kalau ada kata reproduksi generatif, itu berarti terjadi penyatuan sperma dan ovum ya. Ovum. Kira-kira gambarnya bisa kelihatan jelas nggak, Nak? Atau ada yang tertutup? Jelas, Miss. Jelas ya. Oke. Tadi kan kita punya ini, lihat ya, kita mulai dari sini. Jadi kita tadi punya alat kelamin dari bunga, khususnya bunga banci. Di bunga kembang sepatu itu kan ada benang sari yang ini, terus ada juga nih putiknya. Ini kan. Jadi kita lihat nih bahwa ini putiknya diperbesar. Secara anatominya juga sudah kelihatan nih. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa ini kan ada stigma kepala putik ya kan. Di sini ada benang sarinya. Jadi benang sari ini berupa polen atau benang sari tadi. Lihat ada inti generatif, ada inti vegetatif. Ya, yang di depan biasanya inti vegetatif yang lebih kecil. Soalnya dia untuk membuka jalan. Ini inti generatif ya. Nah, jadi serbuk sari tadi akan menempel ke kepala putik. Lihat. Nah, menempel ini. Gimana menurut kalian gimana caranya serbuk sari bisa menempel ke kepala putik, padahal posisi kepala putik biasanya lebih tinggi? Ada yang tahu? Gimana caranya? Di bawah angin atau serangga, Miss. Serangga, Miss. Iya ya. Jadi itu jangan sampai lupa, dibawa oleh, biasanya kebanyakan itu dibawa oleh serangga. Kalau bantuan angin itu hanya beberapa jenis. Kebanyakan kalau khususnya angiospermae itu dibawa oleh serangga. Jadi ada serangga yang ngambil nektar gitu kan, ada yang ngambil nektar untuk dia gitu kan. Jadi dia kan menghinggapi serbuk sarinya tadi ini nggak sengaja, terus dia lengket lagi ke bunga yang lain. Jadi lengketlah misal ke bagian stigmanya atau putiknya. Ketika serbuk sari ini memasuki bagian stigma, melekat, itu akan mendorong suatu proses terdorongnya benang sari tadi menuju, lihat, tangkai ini. Jadi tadi serbuk sari tadi akan membentuk bulu serbuk sari. Kalau misalnya kalian lihat ini, kan tadi dia melekat di sini. Ini kan ada 3 stigma ini ya kan. Jadi kalau misalnya yang pertama, dia akan membentuk bulu serbuk sari yang kecil. Habis itu memanjang lagi, pemanjangan. Ini bulu serbuk sari namanya. Udah, yang warna kuning. Kalau kalian lihat ada warna kuning, jadi itu bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari ini terbentuk dari adanya inti vegetatif. Jadi inti vegetatif membuka terbentuknya bulu serbuk sari menuju bakal biji, gitu ya. Lihat ya, bulu serbuk sari akan tumbuh memanjang dan bergerak menuju bakal biji melalui tangkai putik. Ini ya. Udah masuk. Ketika dia menuju, kan tadi
Inti vegetatif membuka jalan untuk membentuk bulus serbuk sari. Sedangkan inti generatifnya yang tadinya awalnya 1, dia nanti akan membentuk 2 inti sel sperma. Dan ketika dia sudah membelah, jadi kedua inti sel sperma tadi akan memasuki bakal biji melalui mikrofil, ya, mikrofil. Jadi lihat di sini yang harus kalian perhatikan. Jadi satu inti sperma pertama akan memasuki ovum yang hijau ini, dan sedangkan inti sperma yang kedua akan menuju ini. Apa kira-kira yang dua di tengah? Dua inti di tengah apa namanya? Ada yang masih ingat? Inti kandung lembaga sekunder, Miss. Benar ya, 2 inti kandung lembaga sekunder. Jadi, lihat nih, kalau dia inti sperma 1 yang memasuki ovum, nanti dia akan membentuk zigot. Lihat, dia nanti akan membentuk zigot, ya. Sedangkan inti sperma 2 yang memasuki inti kandung lembaga sekunder, dia akan membentuk endosperma, ya. Lihat, zigot akan berkembang membentuk biji sesungguhnya, sedangkan endosperma merupakan cadangan makanan untuk biji. Ya, ini lihat nih perkembangannya. Lihat, zigot nanti jadi embrio, sedangkan endosperma membentuk ini satu dinding untuk sebagai tempat cadangan makanan untuk embrionya dapat tumbuh. Yang kelamaan proses perkecambahan akan berlangsung, gitu ya. Nah, kalau dia lihat zigot itu bersifat diploid, kalau endosperma itu dia bersifat triploid, ya. Ini inti sperma 1 memasuki ovum disebut zigot, inti sperma 2 memasuki IKLS yang kedua ini, dia akan membentuk endosperma. Jadi misalnya nih, menurut kalian inti vegetatifnya di mana? Ada yang tahu? Inti vegetatifnya? Jadi lihat ya, di sini poin kelima kalau kalian baca. Setelah masuk ke dalam bakal biji, inti vegetatif akan terdegradasi, ya. Oke. Kira-kira paham? Coba Adelia Desri. Iya, Miss. Coba Adel menjelaskan proses reproduksi generatif bunga secara singkat. Bisa kira-kira, Nak? Pakai bahasa Adel juga nggak apa-apa. Yang pertama, benang sarinya itu dibawa oleh serangga masuk ke kepala putik. Terus nanti di kepala putiknya itu terbentuk yang bulu-bulu itu, Miss. Bulu serbuk sari. Iya. Terus nanti dia masuk ke bakal bijinya itu yang Memasuki bakal biji melalui mikrofil, ya kan? Nah, setelah itu gimana, Adel? terjadi peleburan, Miss. Oke, peleburan antara apa, Nak? Benang sari dan inti putiknya itu, Miss. Oke. Dah. Terus nanti yang inti sperma 1 yang lebur sama ovumnya dia bakalan menghasilkan zigot yang diploid, sedangkan yang inti sperma 2 dengan yang IKLS akan menghasilkan endosperma yang triploid, Miss. Oke, makasih Adel. Jadi yang dikatakan Adel sudah
hampir sekitar 85%, Miss tambahin dikit. Sebelum dia memasuki mikrofil, ya kan, yang menuju bakal biji, gitu kan. Inti generatif harus membentuk dua inti sperma. Kan awalnya inti generatif cuma satu, inti vegetatif satu. Nah, ketika dua inti generatif memasuki mikrofil atau bakal biji, inti vegetatif terdegenerasi dan terjadi pembuahan atau fertilisasi di dalam inti yang ada di dalam ovariumnya, gitu ya, Nak. Oke. Selain reproduksi generatif, di tumbuhan ini, angiosperma ini ada juga reproduksi vegetatif nih. Maksud vegetatif itu dia penghasilan keturunannya bersifat sama atau identik dengan induknya, namun dia penghasilannya itu dari bagian atau salah satu organ tubuhnya, nggak perlu adanya biji, gitu ya. Itu. Jadi vegetatif sendiri itu dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa bedanya, Miss? Di proses dan contoh dari tekniknya, gitu ya. Jadi kalau vegetatif alami, dia tanpa ada campur tangan manusia, gitu kan. Kalau dia vegetatif buatan dengan adanya campur tangan manusia. Maksud di sini, walaupun tidak ada campur tangan manusia, tapi tanpa sengaja manusia di sini juga membantu, gitu. Tapi kalau misalnya dia ada dengan campur tangan manusia, memang dengan kemampuan akal nalar pikiran kita membuat satu teknik baru untuk menghasilkan keturunan atau perbanyakan tumbuhan yang kita tak mampu, gitu. Kalau kalian lihat di sini, kalau alami dia umbi lapis, umbi batang, tunas adventif, rhizoma, dan stolon. Kalau umbi lapis, dia perbanyakan keturunannya menggunakan umbi yang dia nanti karakteristiknya berlapis-lapis umbinya. Kalau umbi batang, perbanyakannya itu berasal dari batang tanaman tersebut. Sedangkan kalau dia ada satu lagi nih, umbi akar. Ada kalau umbi akar itu dia penambahan jumlah tumbuhannya itu berasal dari akar tumbuhan tanaman tersebut. Kalau dia tunas batang, nanti biasanya itu contohnya bisa, kalian pernah lihat tebu? Di tebu kan ada bagian akar-akarnya, itu yang merupakan tunas barunya. Ada yang namanya tunas adventif. Tunas adventif ini terbentuk karena adanya pembentukan akar pada satu bagian, di bagian akar dan di bagian daunnya. Contohnya kayak cocor bebek. Rhizoma sendiri dia itu pembengkakan pada bagian akar. Kalau stolon dia penjuluran bagian batang yang akan membantu perbanyakan tumbuhannya. Contohnya stroberi atau rumput, gitu. Ya, cangkok ada kalau yang vegetatif ada cangkok, stek, menyambung, merunduk, ovulasi. Ini nanti kalian pelajari di kelas 12. Kira-kira kalau yang bawang itu termasuk umbi apa? Umbi lapis, Miss. Kalau kentang? Umbi batang, Miss. Umbi batang. Kalau yang ini? Ini kira-kira apa? Ubi rambat. Jalar. Ini dia termasuk umbi apa? Umbi akar, umbi batang, atau umbi lapis? Umbi akar, Miss. Umbi akar? Batang, Miss. Umbi batang, yang mana kira-kira? Batang atau akar? Batang, Miss. Batang ya. Jadi berbeda dengan singkong, kalau ubi rambat itu umbi batang. Kalau singkong, wortel, terus lobak, dia itu umbi akar. Kalian pernah lihat buah bit? Pernah, Miss. Buah bit itu juga termasuk umbi akar. Kalau yang ini tanaman apa kira-kira? Tebu, Miss. Tebu, Miss. Bambu. Kalau tebu dia nggak sekeras ini ya, terus nggak sebanyak ini biasanya.
Jadi kalau dia bambu, tebu itu termasuk tunas batang. Nah, ini untuk kelompok rhizoma ini gambar apa? Kunyit atau temulawak? Kunyit, Miss. Kunyit. Bisa kan bedain kunyit sama temulawak? Bisa, Miss. Oke, mantap. Jadi kalau kunyit, temulawak, jahe, kencur itu masuk rhizoma. Nah, kalau yang ini cocor bebek, Adventif. nah, Tunas itu mau- adventif, Miss. ya tunas adventif. Sedangkan kalau yang ini, Stolon, Miss. ya stolon. Yang mana stolonnya? Yang ininya atau yang kayak batang satu biji aja? Bat Yang saling mengait itu, Miss. merambat. Iya, benar ya, yang saling mengait ininya. Oke, jadi nih pertanyaan yang terakhir, ada soal. Untuk soal nomor 1, ada yang bisa langsung jawab? Kira-kira jawabannya apa? Endosperma, Miss. Endosperma. Oke, kita cek ya. Pembuahan antara inti sperma 2 dengan inti kandung lembaga sekunder menghasilkan, kalian sebut endosperma. Emang kalau inti sperma 1 dengan ovum, dengan ovum iya, dengan ovum menghasilkan apa kira-kira? Zigot. Oke, pas ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya endosperma. Kalau yang nomor 2, kira-kira apa nih? Yang mana jawaban yang pas? 2 dan 4. Iya, 2 dan 4. 2 dan 4, Miss. 2 dan 4. Nah, kita cek ya. Kalau di gimnospermae, bijinya ditutupi atau tidak ditutupi? Tidak ditutupi. Tidak ditutupi, Ini Miss. terbalik ya, berarti 1 salah. Kalau untuk gimnospermae, perakarannya tunggang. Iya, Miss. Iya, Miss. Angiospermae tunggang dan serabut, berarti nomor 2 benar. Kalau yang 3 nih, gimnospermae pembuahannya tunggal atau ganda? Tunggal, Miss. Tunggal, Miss. Betul ya, ini pun kebalik ya kan Kak? Jadi nomor 3 salah. Salah. Untuk nomor 4, alat reproduksinya Benar, Miss. gimnos, Benar, serabut, angiospermae. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Oke. Nah, kira-kira untuk karakteristik dan reproduksi dari angiospermae ada pertanyaan? Ada, Miss. Oke, Nadia, kira-kira apa, Nak? Jadi gini, Miss. Kan di bunga kembang sepatu itu, Miss, ada yang namanya bakal biji. Jadi, Miss, sebenarnya bakal biji pada bunga kembang sepatu itu apa sih, Miss, fungsinya? Bakal biji yang ada pada bunga kembang sepatu. Iya, Miss. Oke, kita lihat ya. Yang ini kan, bakal biji dan bakal buah, ya kan? Nah, jadi dibilang bakal biji, karena di dalam bakal biji ini dia ada inti spermanya kan? Nah, jadi walaupun dia di sini ada bakalnya, dia belum dapat berkembang menjadi biji tanpa adanya proses fertilisasi. Dia di sini itu ibaratnya kalau di manusia, kayak di perempuan, kita kan punya ovarium nih. Nah, ovarium kita ini kan kita tahu bahwa di situ pasti ada ovum kan. Nah, jadi ovum ini kalau bertemu dengan sperma pasti akan menghasilkan zigot kita gitu kan nanti. Misalnya bisa jadi perempuan atau laki-laki gitu. Jadi dia itu bakal dasar yang akan membentuk biji gitu. Bahan dasar istilahnya kayak tempat dasarnya gitu bakal biji ini. Jadi inti-inti yang ada di dalam bakal biji inilah yang membantu terbentuknya zigot yang sehingga membantu bakal biji dapat menjadi biji gitu. Nadia, kira-kira dapat poinnya? Terus, Miss, hasil biji dari bunga kembang sepatu itu bisa ditanam nggak, Miss? Hasil biji dari kembang sepatu bisa ditanam? Bisa. Kan dia melalui perkecambahan, Nak. Lihat. Nah, jadi kan udah terbentuk nih bijinya. Nah, jadi kenapa sih ada misal kayak kalian lihat nih, ada biji yang dia bisa berkembang, bisa berkecambah, ada yang biji yang tidak dapat langsung berkecambah. Itu sebenarnya semua rata-rata biji itu, kalau dia masih dalam kondisi baik gitu kan, kualitasnya baik, dia itu masih dapat berkecambah. Cuman ada istilahnya di biji ini dia kondisi dorman atau tidur inaktif. Kalau misalnya nanti struktur lingkungannya mendukung dia untuk dapat berkecambah, misal bisa kita tanam gitu, kondisi lingkungannya ada air yang cukup, nutrisi yang cukup, dia akan berkecambah gitu.
Jadi kalau misalnya kalian untuk khususnya bunga kembang sepatu, kalau kalian dapat bijinya, bisa nggak diperbanyak, Miss? Bisa. Cuman kan sekarang lebih banyak orang, kalau untuk khususnya perkembangan bunga kembang sepatu, itu palingan ngambil dari batangnya atau stek, ya kan? Kebanyakan dari kita soalnya, kalau stek itu biasanya vegetatif buatan lebih cepat daripada reproduksi generatif, gitu. Jadi orang sekarang lebih mau yang praktis aja gitu, yang lebih cepat biar lebih banyak hasilnya. Gitu Nadia. Iya, Miss. Makasih, Miss. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah? Oke ya. Jadi pembelajaran berikutnya akan disambung oleh Bu Lisbeth. Sekian pembelajaran dari Miss mengenai biologi. Miss harap pembelajaran hari ini kalian ingat dan dapat diulangi. Untuk psikologinya, Kamis dan Jumat kalian sudah bisa cek ya di psikologi kelas masing-masing. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.